Siti Nursurya, gadis Malaysia dari kampung Lubuk Batu, Telemong, yang dihabisi nyawanya secara sadis oleh orang terdekatnya, dan tragedi ini menjadi pukulan berat bagi keluarganya, terutama ibundanya yang sedang lumpuh, dan sang calon suami yang akan menikahinya dalam waktu dekat. Bagaimana alur kasus selengkapnya? Mari kita bongkar. Siti Nursurya, atau yang biasanya dipanggil dengan nama Surya, 19 tahun, merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Muhammad Zaid Ajhari merupakan kakak laki-lakinya yang berumur 28 tahun yang sudah menikah. Dan Siti Nursyuhada adalah adik perempuan Surya yang berumur 15 tahun, masih duduk di bangku sekolah. Orang tua Surya, yaitu Ismail Muda, 58 tahun, merupakan seorang pekerja buruh, sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga yang sedang menghadapi sakit keras yang mengidap kanker otak sudah hampir 2 tahun lamanya. Karena penyakit kerasnya lah, ibunda Surya mengalami kelumpuhan yang membatasi pergerakannya. Selain itu, ibundanya sering lupa apa yang telah terjadi. Semua itu disebabkan penyakit kanker otaknya. Dikarenakan ibundanya memiliki keterbatasan dalam geraknya seperti halnya stroke, dalam kondisi seperti itu, Surya berinisiatif untuk berhenti dari bangku perkuliahannya dan memundurkan jadwal pernikahan yang telah direncanakan bersama pacarnya, yaitu Muhammad Haikal Adnan, agar lebih fokus dulu untuk menjaga sang ibu dan merawatnya, seperti halnya memberi makan, memandikan, mengganti popok dan pakaian sang ibu. Semuanya dikerjakan dengan telaten oleh Surya setiap saat, dan setiap pagi hari, Muhammad Zaid, kakak laki-laki Surya, selalu mengantarkan bubur untuk sarapan ibunya sebelum dia berangkat bekerja. Di rumah tinggalnya, Surya setiap hari tidur bersama sang adik dalam satu kamar, sedangkan sang ibu akan selalu didampingi suaminya. Namun, beberapa hari belakangan ini, sebelum tragedi mengerikan menimpanya, Surya selalu tidur di samping sang ibu. Dan apakah ini merupakan tanda-tanda Surya akan pergi selamanya dan ingin bersama sang ibu untuk terakhir kalinya? Minggu 1 November 2020, Siti Nursyuhada, adik perempuan Surya, sedang berada di sekolah. Dia heran dengan Surya yang belum datang ke sekolahnya untuk menjemputnya. Biasanya, Surya selalu menjemput adiknya lebih awal dari waktu perjanjiannya. Namun saat itu tidak seperti biasanya. Surya tidak terlihat batang hidungnya di depan sekolah. Dikarenakan merasa janggal dan tidak seperti biasanya, akhirnya Syuhada menelpon Surya. Namun tetap saja tidak ada respon sama sekali. Hal ini membuat Syuhada makin bertanya-tanya. Ada apa yang terjadi? Mengetahui hal itu, adiknya langsung pulang dengan berjalan kaki, dan sesampainya di depan rumahnya, adiknya melihat rumah dalam keadaan pintu terbuka. Lalu dia masuk ke dalam rumah, dan alangkah kagetnya ketika dia melihat Surya tidak sadarkan diri dengan posisi tertelengkuk, dengan darah yang berceceran di lantai, dan terletak dekat dengan TV di ruang tamunya. Awalnya, adiknya mengira bahwa kakaknya tersengat listrik. Namun ketika melihat badannya lebih dekat, dia melihat badan Surya penuh tusukan dan sangat dibuat terkejut dengan kondisi pergelangan tangan kiri Surya hampir putus. Dan saat itulah adiknya mengetahui bahwa Surya tidak bernafas lagi. Dan dia mengira bahwa ada perampok
yang menjarah rumahnya. Selang beberapa saat, dalam kondisi panik dan ketakutan, Syuhada langsung menelepon ayah dan kakaknya yang sedang bekerja di kampung Bukit Payung, Lubuk Batu, Telemong, Terengganu, Malaysia. Dan tak butuh waktu lama, akhirnya mereka berdua sampai di rumah. Ismail muda sangat terkejut melihat anaknya tergeletak tak bernyawa disertai dengan darah yang berseceran di mana-mana. Awalnya dia mengira, mungkin benar yang diucapkan si bungsu bahwa ada perampokan di rumahnya. Dikarenakan mereka kehilangan uang dengan nominal yang cukup besar, yaitu 400 ringgit Malaysia atau sekitar 1,3 juta rupiah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 6,9 juta rupiah uang tabungan keluarga korban. Selain itu, 2 handphone keluarga korban pun raib dicuri, beserta perhiasan dan alat make up korban. Mengetahui hal itu, keluarga korban langsung melapor ke polisi agar pelaku cepat tertangkap. Dan akhirnya, kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian Kanditreskrim Hulu Terengganu. Sesampainya pihak kepolisian di TKP, polisi langsung menyisir di tempat kejadian perkara dan sekitarnya, guna untuk mencari barang bukti dan para saksi. Hingga polisi menemukan kejanggalan di lokasi TKP, seperti halnya bedak yang ditaburkan di gagang pintu lemari dan telapak kaki perempuan yang terbentuk dari cairan darah. Selain itu, polisi juga mengecek CCTV terdekat di tempat kejadian perkara, dan disitulah terekam jelas siapa pelaku pembunuhan sebenarnya. Hasil dari penyelidikan di TKP, polisi mengantongi video CCTV yang merekam gerak-gerik si pelaku dan menyebarluaskan video tersebut ke grup WhatsApp keluarga besar korban dan ke warga sekitar tempat kejadian perkara, guna untuk mempermudah mengetahui keberadaan si pelaku. Dan selang beberapa saat setelah video CCTV tersebar, akhirnya membuahkan hasil dan menemukan titik terangnya. Pada tanggal 2 November 2020, tepatnya 1 hari setelah tragedi pembunuhan Siti Nursurya, di kantor kepolisian Kanditreskrim Hulu Terengganu, kedatangan seorang perempuan remaja yang ditemani ibunya. Siapakah dia? Dan apa tujuan mendatangi kantor polisi? Dia adalah Siti Nur Atira, 19 tahun, menyerahkan dirinya atas kelakuan bengisnya yang telah menghabiskan temannya sendiri, yaitu Siti Nursurya. Mengetahui hal itu, Ibunda Atira terkejut pada saat mengantar anaknya ke kantor polisi. Karena sebelumnya, dia belum tahu apa yang telah dilakukan anaknya kepada sahabatnya, Siti Nursurya. Namun ketika dalam proses penginterogasian polisi, pengakuan sebab akibat aksi pembunuhan Atira kepada Surya berbelit-belit hingga membingungkan pihak kepolisian. Dan akhirnya pihak kepolisian menahan Atira agar Atira mengakui yang sebenar-benarnya. Lalu, apa penyebab Atira menyerahkan diri ke pihak kepolisian? Penyebab Atira menyerahkan diri dan pasrah hingga melapor ke pihak kepolisian dikarenakan Atira menyadari bahwa video CCTV yang menunjukkan gerak-geriknya telah tersebar luas dan viral di tempat tinggalnya, hingga mustahil baginya untuk mengelak dan melarikan diri. Dan akhirnya, sebelum digerebek massa, lebih baik Atira segera menyerahkan diri ke polisi. Setelah pelaku diamankan, pihak kepolisian langsung mendatangi rumah pelaku guna untuk mencari barang bukti lainnya. Dan dalam penggeledahan rumah pelaku, polisi menemukan barang berharga si korban, yaitu uang senilai 2.400 ringgit Malaysia dan 2 buah handphone, disertai barang-barang pribadi si korban, yaitu alat make up. Dan setelah beberapa hari menginterogasi dan mengumpulkan barang bukti, polisi menyimpulkan motif di balik pembunuhan ini yang diceritakan secara gamblang oleh si pelaku. Pada pagi hari, di hari Minggu 1 November 2020, Siti Nur Atira mendatangi rumah sahabatnya yaitu Siti Nursurya. Mereka berbincang-bincang di ruang tamu dan tujuan Atira menemui Surya yaitu ingin meminjam uang untuk melunasi hutang-hutang Atira ke saudaranya.
Namun balasan yang dilontarkan Surya cukup menyakitkan bagi hati Atira. Dia mengaku Surya telah menghina keluarganya yang miskin, yang mempunyai ibu seorang jasa pencuci baju dan bapaknya hanyalah pegawai serabutan. Surya juga menghina bahwa wajahnya lebih cantik dari Atira. Dan ini membuat Atira benar-benar sakit hati, hingga dia gelap mata dengan mengambil pisau yang berada di atas meja ruang tamu. Lalu menyerang Surya dan terjadilah keributan di antara keduanya. Dan perkelahian itu disaksikan langsung oleh ibunda Surya yang sedang sakit dan terbaring di atas kasurnya. Dalam perkelahiannya, Atira menusukkan pisau berkali-kali ke tubuh Surya, tepatnya di bagian leher. Dan yang paling sadis, Atira memotong pergelangan tangan kiri Surya. Dan ketika itu juga, Surya tidak bernafas lagi. Setelah itu, Atira langsung mengambil barang-barang berharga, yaitu uang 2.400 ringgit Malaysia, alat make up, dan 2 buah handphone. Sebelum pulang, Atira menghapus jejak sidik jarinya dan ditaburinya sebuah bedak di pegangan pintu lemari. Setelah semuanya aman, Atira langsung pulang dan membuang pisau yang digunakan untuk melakukan aksinya di Sungai Telemong sekitar 4 km dari TKP. Hasil dari perkelahiannya, Atira juga mengalami luka-luka seperti halnya luka cakaran, gigitan, dan rambut yang rontok dikarenakan perlawanan dari Surya. Dan ini memperkuat bukti bahwa Atira lah pelakunya. Mengetahui bahwa pelakunya adalah sahabat anaknya sendiri, tentunya keluarga Surya sangat tidak menyangka. Atira yang dikenal pintar, baik, sopan, dan selalu ramah pada orang-orang, mempunyai sifat yang sadis. Dan keluarga korban menuntut agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Lantas, bagaimana dengan hukuman yang akan menimpa Atira? Menurut pihak kepolisian Terengganu, Atira didakwa berdasarkan pada nomor 302 KUHP yang mengarah ke hukuman mati. Namun semua belum final sampai saat ini. Belajarlah untuk menjaga perasaan orang lain. Bercanda boleh saja, namun harus tetap ada batasannya. Jika ada yang tersakiti, maka bercanda itu tidak dibenarkan. Belajarlah untuk menjaga lisan sendiri, untuk tidak menyebarkan aib orang lain. Dan belum tentu aib kita lebih sedikit darinya. Jika kita bisa saling menghargai, mengapa kita harus saling menantang? Itulah alur kasus pembunuhan gadis Malaysia yang malang. Terima kasih telah bersinggah. Sampai jumpa di video bongkar kasus selanjutnya.